Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya bersama saya, Gede Satria. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah kampung narkoba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Puluhan orang ditangkap, 2 diantaranya ibu rumah tangga. Komplek Puntun, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang selama ini dikenal dengan sebutan kampung rawan narkoba yang memiliki penjagaan berlapis, digerebek tim khusus BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dit Samapta Polda Kalteng. Dari hasil penggerebekan, tim berhasil menangkap seorang pria berinisial S yang merupakan bandar narkoba. Selain menyita barang bukti 2 ons sabu di dalam kamar pelaku, petugas juga mengamankan 20 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar, 2 diantaranya ibu rumah tangga. Setelah tes urin dan dinyatakan positif narkoba, para pelaku dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pengembangan kita, barang bukti yang didapat oleh S ini adalah yang dia dapat dari salah satu orang yang akan kita kembangkan berasal dari Banjar. Sesungguhnya barang bukti tersebut ada 5 ons, tapi yang sudah terjual kurang lebih 3 ons. Bandar dan 2 pengedar lainnya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara 18 pengguna sabu akan menjalani rehabilitasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pasangan suami istri yang kedapatan menjual narkotika jenis sabu di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Tidak punya pekerjaan dan istri sedang hamil menjadi alasan menjual barang haram narkoba. Polisi menggeledah rumah pasangan suami istri yang menjual narkotika jenis sabu di Desa Penantian, Kecamatan Banding Agung, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Hasil penggeledahan ditemukan barang bukti paket sabu siap jual yang dikemas dalam beberapa plastik. Pasangan suami istri DM dan RD sebelumnya sudah menjadi target polisi. Keduanya berhasil dijebak dan diringkus ketika sedang menunggu pembeli sabu di pinggir jalan. Anggota Sat Narkoba Polres Oku Selatan melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi bahwa di seputaran Kecamatan Banding Agung, yaitu di Jalan Raya Banding Agung, sering terjadi transaksi narkotika. Barang bukti 9 plastik klip bening yang berisi kristal putih, diduga keras narkotika jenis sabu, berat brutonya 4,84 gram. DM dan istrinya RD yang tengah hamil muda mengaku baru 4 bulan menjual narkotika dengan alasan desakan ekonomi. Keduanya dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan berujung pencopotan jabatan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara. Ketiga pelaku akan menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin. Kasus dugaan penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga desa Balebo. Mereka memprotes tindakan anggota Satreskrim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal. Kasus ini berujung pencopotan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi. Penangkapan buronan dilakukan oleh 7 polisi, namun hanya 3 yang terbukti menembak tersangka dan melanggar disiplin. AKPA dan 2 anggota polisi dimutasi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Sementara sanksi untuk ketiganya tergantung sidang disiplin yang dilakukan Bid Propam Polda Sulsel.
Penganiayaan terjadi saat 7 anggota polisi menangkap buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan. Menurut keterangan polisi, pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 5 tembakan. Pelaku yang sempat kritis kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan seluruh biaya ditanggung oleh pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara mencabut status tersangka Liti Wari Imangea, pedagang di Pasar Percut Seituan yang dianiaya preman beberapa waktu lalu. Kasus penganiayaan ini kini ditangani oleh Polrestabes Medan dengan BS sebagai tersangkanya. Polda Sumatera Utara menghentikan penyidikan terhadap Liti Wari Imangea alias Liti Gea, pedagang sayur di Pasar Gambir, Percut Seituan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai dilaporkan pria berinisial BS. Penghentian penyidikan dan pencabutan status tersangka Liti Gea menyusul dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dari Polda Sumut Jumat malam kemarin. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra mengatakan dari audit yang dilakukan, ditemukan adanya tindakan di luar prosedur oleh penyidik Polsek Percut Seituan dalam penetapan Liti Gea sebagai tersangka. Teman-teman sekalian, yang pertama bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Liti Wari Imangea berdasarkan tadi yang saya sampaikan dinilai masih preman. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan hasil penyidikan yang sudah dilakukan, termasuk yang ditemukan oleh Polsek, maka penyidik menyimpulkan bahwa perkara atau laporan tersebut bukan tindak pidana. Kasus penganiayaan yang viral beberapa waktu lalu masih tetap berjalan dan ditangani Polrestabes Medan dengan BS sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diduga membunuh keponakannya dan mengakhiri hidupnya. Belum diketahui pasti motif pembunuhan ini. Warga Desa Mulyorjo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang dihebohkan dengan ditemukannya 2 jasad di dalam satu rumah di Jalan Raja Wali, Desa Mulyorjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Jasad keponakan berada di dapur, sedangkan jasad sang bibi berada di dalam kamar. Jasad keduanya pertama kali ditemukan oleh anak kandung korban yang hendak masuk ke dalam rumah. Ia kemudian meminta pertolongan warga. Kami gedor-gedor, "Mak, buka mak," aku bilang kayak gitu, nggak ada yang dengar. Terus aku pinjamlah pisau sama orang ini untuk mau buka pintunya. Terus udah terbuka, aku tengok ada jejak kaki darah. Petugas kepolisian sektor Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya kedua korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusukan di tempat tidurnya. Dugaan sementara korban dibunuh oleh sang suami karena cemburu. Jerit tangis keluarga tak terbendung saat menyaksikan jasad Neni Muniroh, seorang wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di tempat tidurnya di Kampung Rawabangkong, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya di dalam rumah kontrakannya karena curiga korban tidak masuk kerja. Korban merupakan pengantin baru yang baru saja menikah beberapa bulan lalu. Dugaan sementara korban dibunuh oleh suaminya lantaran cemburu. Sementara suami korban yang berprofesi sebagai ojek pangkalan menghilang saat korban ditemukan tewas di rumah kontrakannya dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Polsek Cikarang Timur dan Mapolres Metro Bekasi. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Baru menikah 1 bulan, seorang istri di Tobuali, Bangka Selatan, Bangka Belitung tewas di tangan suaminya. Korban dibunuh saat tidur oleh pelaku usai menghisap sabu.
Aparat Polres Bangka Selatan bersama Polres Bangka menangkap Muhammad Rafli, pria yang membunuh istrinya saat bersembunyi di perkebunan sawit Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Polisi juga terpaksa menembak kaki Rafli karena berupaya kabur dan melawan saat akan ditangkap. Polisi juga menangkap rekan pelaku yang membantu pelariannya saat diburu polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku terlebih dulu menggunakan sabu sebelum membunuh istrinya. Yang mengejutkan, pelaku yang baru sebulan resmi menikahi korban juga mengaku baru saja menikah siri dengan wanita lain sebelum menghabisi istrinya. Pembunuhan ini bermula dari rasa kecewa dan marah pelaku yang mendapati adanya percakapan antara korban dengan pria lain di ponsel. Tidak mampu menahan rasa cemburu, pelaku mencekik korban yang sedang tidur di kamar hingga meregang nyawa lalu kabur. Keluarga baru tahu korban sudah tidak bernyawa saat berkunjung dan mendapati korban yang terbujur kaku di tempat tidur. Pelaku yang menghilang langsung dilaporkan keluarga ke polisi. Cemburu. Namun dari keterangan pelaku bahwa dia diancam istrinya minta dicerai dengan alasan karena dia pernah mencuri perhiasan korban setelah nikah, di mana pelaku mengakui bahwa memang pelaku ini mencuri perhiasan, dijual, kemudian uangnya dibuat beli sabu, judi, dan minuman keras. Gitu, Pak. Akibat perbuatan kejinya, Muhammad Rafli dan rekannya kini mendekam di sel tahanan Polres Bangka Selatan. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara rekannya yang turut membantu pelarian terancam hukuman 9 bulan penjara. Sebelumnya, Ella Andini, warga Kelurahan Teladan Toboali, Bangka Selatan ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di Jalan Teratai. Kematian korban sontak membuat gempar warga sekitar lantaran wanita 24 tahun itu diketahui baru sebulan membina rumah tangga dengan suaminya yang tiba-tiba menghilang saat jasad korban ditemukan. Jenazah Ella Andini kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Bangka Selatan untuk divisum sebelum dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memburu komplotan begal yang menyerang seorang karyawan Basarnas hingga tewas. Korban dibacok berkali-kali saat sedang menunggu ojek online di dekat kantornya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang karyawan Basarnas, Mita Nur Hasanah, menjadi korban begal. Korban dibegal saat sedang menunggu ojek online bersama kekasihnya di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta, tak jauh dari tempat ia bekerja. Pelaku yang berjumlah 4 orang tiba-tiba datang dan menuduh kekasih korban telah menganiaya seseorang. Di tengah perdebatan, pelaku membacok korban berkali-kali hingga tewas. Kalau setahu saya mah itu penodongan, artinya penjamretan ya, tapi dengan kekerasan gitu. Korbannya laki atau perempuan? Korbannya perempuan. Dia lagi sama pasangannya kan semalam di sini. Jadi tiba-tiba ada orang yang jambret tasnya, akhirnya ngasih dibacok badannya dia. Berapa kali, Bang? Polisi masih memburu pelaku penyerangan. Sementara itu, pihak Basarnas meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat ditemukan di bantaran aliran Kanal Banjir Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Saat ditemukan, mayat tersebut terbungkus kain dan plastik. Pertama kali mayat ditemukan oleh petugas UPK Badan Air Kecamatan Cilincing saat membersihkan sampah di aliran kali di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Sabtu siang. Petugas curiga terciumnya aroma tak sedap dan banyaknya lalat yang mengerubuti sebuah bungkusan. Setelah diperiksa, ternyata bungkusan tersebut berisi sesosok mayat. Saat ditemukan, sesosok mayat tersebut berada di bantaran Kanal Banjir Timur. Mayat, ya, di sana posisinya, nah langsung kita angkat, langsung diproses sama kepolisian gitu. Terbungkus, Pak, terbungkus. Ya sepertinya sih kayak kapan gitu sama plastik. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad mayat yang diketahui berjenis kelamin laki-laki dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Pelaku mengoplos gas LPG subsidi ke gas non-subsidi.
Ini apa namanya? Kepolisian Polres Subang menggerebek sebuah rumah pengoplos gas LPG subsidi ke non-subsidi di Kelurahan Sumamelang, Subang, Jawa Barat. Pelaku diketahui membeli gas kosong, lalu membeli gas LPG subsidi 3 kg dan dipindahkan ke tabung gas LPG 5 dan 12 kg. Kemudian dijual dengan harga normal. Pelaku sudah beroperasi selama 6 bulan. Dalam usaha penjualan gasnya, pelaku juga tidak memiliki izin sebagai agen. Modus operandi yaitu yang bersangkutan mencari keuntungan dengan memindahkan isian tabung dari 3 kilo kepada tabung yang lebih besar. Dengan keuntungan per bulan yang didapat oleh yang bersangkutan itu 3 sampai 6 juta per bulan, namun itu berubah-ubah tergantung permintaannya. Penyalahgunaan gas LPG subsidi ini terungkap atas laporan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas pelaku. Pelaku pun terancam pidana paling lama 6 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Muktamar 19 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Kendari diwarnai kericuhan. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.